Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang masih kami terima hingga pada saat ini. Kini Bapa, terangilah hati kami untuk mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Dengan demikian, kami juga mampu menemukan kasih dalam pengalaman hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para murid-Nya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena siapa saja mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita disapa oleh sabda Allah yang mengisahkan tentang Yesus yang memberitakan mengenai penderitaan yang mesti dialaminya. Yesus mengatakan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Melalui penjelasan ini, Yesus ingin mengajak para murid-Nya untuk memahami bahwa jalan penderitaan itulah yang harus dan mesti dilalui oleh Yesus Sang Guru untuk dapat menyelesaikan karya penyelamatannya. Setelah itu juga para murid diajak untuk menyangkal dirinya, memikul salib setiap saat, dan mengikuti Sang Guru. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah mengerti dan paham mengenai penyangkalan diri yang dimaksud oleh Yesus? Menyangkal diri sendiri bukan berarti kita mesti meninggalkan hobi dan kegemaran kita. Menyangkal diri yang dimaksud oleh Yesus ialah menyangkal setiap sikap egois dan tindakan kita yang buruk. Senantiasa menyangkal diri berarti senantiasa membersihkan hati, karena hati adalah awal dari setiap perbuatan kita. Hati yang bersih akan menjadi awal dari perbuatan baik, sedangkan hati yang kotor akan menghasilkan tindakan yang buruk dan jahat. Bagaimana cara untuk menciptakan hati yang bersih? Satu-satunya cara untuk menjadikan hati kita bersih adalah dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan,
Mendekatkan diri pada Tuhan dapat melalui doa yang tekun serta tindakan kasih kepada sesama. Dengan berdoa secara tekun, hati kita akan selalu dipenuhi oleh kasih Allah. Lalu kasih Allah inilah yang akan senantiasa membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Berdoa tak harus panjang-panjang dan lama-lama. Berdoa itu cukup hanya dengan mengucap syukur dan menyapa Allah dalam setiap aktivitas kita. Berdoa juga dapat dilakukan di setiap aktivitas harian kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan berjalan kita dapat berdoa. Saat berkendaraan pun kita dapat berdoa. Jadi, doa adalah tali penghubung utama antara hati kita dengan Allah. Maka marilah kita menjalin relasi yang indah dengan Allah lewat doa-doa kita yang sederhana. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang pengikut Kristus, memikul salib berarti siap sedia dalam menghadapi segala konsekuensi berupa penolakan, kesusahan, serta penderitaan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus merupakan panggilan utama kita untuk memfokuskan seluruh aspek diri kita pada Allah. Allah adalah tujuan hidup kita yang utama. Oleh karena itu, kita mesti setia berjalan di jalan manapun untuk dapat sampai kepadanya. Walau jalan itu penuh salib, penuh penderitaan sekalipun. Karena jaminan dalam jalan penderitaan dan salib itulah ketika kita mengikuti Yesus adalah kebahagiaan kekal di surga. Yesus juga mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dirinya sendiri. Perkataan Yesus ini ingin menyadarkan kita bahwa harta dan kekayaan paling berharga bagi kita sebagai seorang pengikut Kristus adalah Yesus itu sendiri. Tak ada kebahagiaan dan harta manapun di dunia ini yang dapat menandingi Yesus, yang dapat menebus dan menjamin hidup kita. Karena apa gunanya kita mendapatkan segala keinginan kita jika kita merasa kosong dan tersiksa? Yesus ingin mengajar kita bahwa kekayaan yang paling utama adalah kebahagiaan. Mendekatkan diri pada Yesus dan setia mengikuti perintahnya adalah jaminan kebahagiaan. Oleh karena itu, Yesus sudah memberi kita teladan dengan rela memikul salib demi menebus segala dosa kita. Maka saudara-saudari, kita pun mesti ikhlas dalam memikul salib kita masing-masing. Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, setelah mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita memulai suatu hidup yang penuh syukur dan kasih. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa-doa yang berasal dari kedalaman hati kita. Sempatkanlah diri untuk mengucap syukur atas segala hal yang kita alami, baik suka dan duka. Hanya dengan cara inilah kita dapat menyucikan hati kita dan pada akhirnya kita menjadi layak sebagai seorang pengikut Kristus. Penderitaan dan kesulitan adalah jalan
untuk memurnikan diri. Maka marilah kita memikul salib-salib kita dengan ikhlas, karena Yesus sendiri pun telah memberi teladan kepada kita dengan memikul salib demi keselamatan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas Roh Kudus yang Kau utus atas hati dan budi kami, sehingga kami mampu untuk menemukan kasih-Mu dalam setiap sabda dan pengalaman hidup kami. Ya Yesus, kini kami hendak mengikuti Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Bantulah kami dalam setiap langkah kami, agar seluruh bumi dipenuhi oleh damai yang Kau berikan. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.